A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa'umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan limpahkanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, tentunya di antara mereka yang beriman kepada Allah dan juga hari kemudian. Maka Allah pun berfirman, dan kepada orang-orang kafir aku akan beri kesenangan sementara kepada mereka, kemudian aku akan paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat surah Al-Baqarah 126 ini masih mengkisahkan tentang kisah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, di mana setelah Ibrahim diutus menjadi nabi dan rasul, maka tidak ada nabi setelahnya sampai diakhiri kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali semuanya keturunan daripada Ibrahim dari dua jalur. Pertama dari Ishak yang kemudian melahirkan ribuan Bani Israel, dan yang kedua dari jalur Ismail yang hanya melahirkan satu nabi, dan itulah penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menceritakan kenapa Ibrahim sampai berdoa seperti ini, wahai Tuhanku, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berikanlah rizki penduduknya dari buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Ibrahim berdoa seperti ini? Bagaimana kisahnya? Taib, kita akan urut secara singkat kenapa Ibrahim sampai berdoa seperti ini. Kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah safar ke Mesir bersama istri tercintanya Sarah. Allah Subhanahu wa taala takdirkan di Mesir Nabi Ibrahim sempat tinggal beberapa waktu yang cukup lama, karena memang saat hijrah dari Irak ke Palestina, di dalam sejarah dijelaskan Nabi Ibrahim kesulitan untuk mencari ekonomi, karena ketika itu Palestina sedang pacaklik hebat. Karena itulah akhirnya Nabi Ibrahim pun dengan Sarah kemudian mencari penghidupan di tempat lain. Maka hijrahlah Ibrahim dengan Sarah pun ke negeri Fir'aun, negeri Mesir. Rupanya di negeri Mesir itu pemimpinnya sangat zalim, sangat-sangat fajir, sangat zalim dan sangat sombong.
di mana rajanya ini dia sangat menyukai perempuan. Jadi kalau dia mendapatkan ada perempuan yang cantik, maka perempuan itu akan diculik dan dibawa ke istana. Tetapi ada satu undang-undang yang menarik yang dibuat oleh sang raja itu. Kecuali kalau perempuan itu dia memiliki saudara laki-laki, maka tidak boleh diambil. Jadi kalau tidak memiliki saudara, hanya wanita seorang diri, maka akan diculik. Ataupun mungkin dia istri orang, atau mungkin ibunya. Tapi kalau seandainya dia punya saudara, maka saudarinya tidak akan diambil. Sarrah ini disebutkan oleh ahli sejarah termasuk ayah Al-Jamal. Jadi kecantikannya luar biasa, termasuk tanda-tanda kuasa Allah. Allah berikan kecantikan kepada Sarah itu luar biasa. Sampai ada yang berlebihan bahwa kecantikan Sarah itu separuh kecantikan Ibunda Hawa. Jadi satu hari ada jasus mata-mata kerajaan itu melihat Sarah, dan ketika itu dia tidak menggunakan hijab sehingga nampak kecantikannya. Datanglah jasus ini kepada raja mereka dan mengatakan, sesungguhnya di sana ada seorang wanita yang tidak layak kecuali untukmu, karena cantik sekali. Akhirnya sang raja zalim pun mengirim pasukan untuk mengambilnya. Nabi Ibrahim tahu bahwa raja tidak mungkin mengambil kalau dia punya saudara. Makanya Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu kenapa tidak mampu memberikan syafaatul uzma, karena dia pernah berdusta dengan 3 kali dusta. 1 dan 2 dusta berkenaan dengan zat Allah, dan 1-nya berkenaan dengan muamalah. Lah Ibrahim ngomong sama istrinya Sarah ini, kalau seandainya ada prajurit raja mengambil dirimu, jangan kau katakan aku ini suamimu. Sebab kalau tahu Ibrahim suaminya pasti diambil. Tapi katakanlah aku adalah saudaramu. Dan kata Ibrahim, aku tidak berdusta. Karena yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seiman. Karena di Mesir tidak ada orang yang beriman kala itu kecuali Ibrahim dan Sarah, menggunakan bahasa Tauriyah. Tetapi tetap saja walaupun Sarah sudah mengaku dirinya saudari daripada Ibrahim, karena kecantikannya tetap juga diambil. Kemudian dibawa ke hadapan sang raja. Lah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat seperti itu, apa yang bisa dilakukan di hadapan tentara yang kuat dan raja yang zalim? Hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan salat. Dan di sini ada faedah, kalau ada masalah salat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahul amru fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah yang tidak bisa keluar dari situ, maka Rasul segera salat. Salat itulah yang menguraikan masalah. Karena salat itu memasukkan Allah ke dalam masalah. Lah akhirnya kemudian Sarah pun dihadapkan kepada sang raja. Ketika sang raja kemudian tertarik dengan kecantikan Sarah, hampir saja dijamahnya, tapi Sarah pun berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengijabah doanya dan raja itu tidak bisa menyentuh Sarah karena tangannya dibuat setruk, tidak bisa bergerak. Akhirnya sang raja ketakutan dan meminta kepada Sarah untuk melepaskannya. Maka Sarah pun kemudian berdoa, akhirnya tangannya sembuh lagi. Rupanya tidak kapok, sang raja mau menjamah lagi. Sarah berdoa lagi, setruk lagi tangannya sampai 3 kali. Dari sini raja ketakutan yang luar biasa,
sehingga kemudian marah sama para prajuritnya, sebagaimana dalam riwayat yang sahih, aku suruh kalian datangkan manusia, kenapa kalian datangkan syaitan kemari gitu. Akhirnya kemudian raja mengatakan kepada prajuritnya, keluarkan wanita ini. Akhirnya Sarah pun dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan, takut sang raja ada apa-apa, maka sang raja menghadiahkan Hajar. Bawa Hajar, pergi dari sini. Maka inilah sejarah muncul nama Hajar. Kemudian Sarah pulang membawa Hajar, dan akhirnya Hajar pun hidup satu rumah dengan Sarah di rumah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itulah sejarah pertama Siti Hajar berada di rumah Ibrahim. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, Sarah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya keturunan, sudah tua. Makanya ketika kedatangan 3 malaikat untuk menghabar gembirakan akan kehamilan Sarah, apa kata Sarah? Bagaimana mungkin aku melahirkan seorang anak wa ana ajuz, sementara aku sudah nenek-nenek dan suamiku adalah syaikhan, sudah tua banget. Menunjukkan bahwa Sarah itu hamil setelah tua dan sudah menopause, artinya mustahil punya anak, tapi tidak mustahil bagi Allah. Singkat cerita, akhirnya Sarah pun meminta kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Boleh jadi dengan itu dia punya keturunan. Maka Ibrahim pun menikahi Hajar, dan Allah takdirkan Hajar pun hamil dan melahirkan. Inilah anak pertama Ibrahim, kemudian diberi nama Ismail. Karena melihat Ibrahim kan sudah tua, tiba-tiba dianugerahkan keturunan anak laki-laki lagi, maknanya ini bisa meneruskan perjuangan dia, karena dia seorang nabi masalahnya. Dan umumnya seorang nabi, kalau anaknya laki-laki dan hidup, biasanya anaknya jadi nabi. Sulaiman putra Daud jadi nabi, ya. Kemudian Ishak putra Ibrahim jadi nabi, Yakub putra Ishak jadi nabi. Umumnya kalau seorang nabi punya anak laki-laki dan hidup, biasanya jadi nabi. Makanya kenapa Nabi SAW tidak ada satupun anak laki-laki yang hidup? Karena kalau seorang nabi punya anak laki-laki, dikhawatirkan jadi nabi. Sementara Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Makanya putra-putra Rasul tidak ada yang hidup. Itulah hikmahnya. Lah, lama kelamaan Ibrahim ini sangat mencintai Ismail, dan sedikit demi sedikit melupakan Sarah. Jadi biasanya selalu sama Sarah ke sana kemari, karena sudah ada mainan sekarang kan, anak kecil. Maka hubungan antara Ibrahim dengan Sarah mulai renggang. Dari situlah terpicu kecemburuan Sarah, sehingga dia bersumpah untuk memotong kaki dan tangan Hajar. Saking cemburunya, ya, sampai ingin memotong anggota badan daripada Hajar. Begitu dalam riwayat. Tapi tidak dilakukan. Tetapi karena dikhawatirkan hal itu akan terjadi oleh Sarah, untuk mengantisipasi kecemburuannya, maka Sarah pun meletakkan mintok. Mintok itu batu yang diikat, kemudian diikatkan di kain Hajar. Jadi kalau Hajar jalan itu, batu itu akan menggaris tanah, sehingga Hajar itu akan tahu ada di mana dan sedang sama siapa. Kalau bahasa kitanya sekarang pakai apa? GPS. Ya. Nah, ini juga rahasia yang punya madu. Taruh GPS. Ya, ketahuan tuh nanti itu. Ini istri kedua ada di mana gitu ya. Karena Hajar itu juga, makanya disebutkan dia awal wanita yang pertama yang meletakkan mintok. Mintok itu batu yang diseret. Dan itu diminta oleh Sarah supaya tahu ada di mana. Ya, saking cemburunya. Tentu Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak tega kalau melihat dua wanita yang dicintainya bermasalah gitu ya.
Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mencari solusinya. Maka turunnya wahyu agar Ibrahim membawa Hajar ke tempat yang jauh, dipisah. Ya. Maka ini juga sebuah nasihat kepada yang berpoligami gitu. Jangan diletakkan satu atap. Ya, umpamanya walaupun satu rumah, lantai 2, satu istri pertama, masalah nanti itu. Ibrahim saja seorang nabi bermasalah kan gitu ya. Minta dipindah kalau bisa jauh-jauh. Jangan dekat-dekat. Ya. Karena namanya hati itu pasti awalnya saja tenang, pasti akan kesulut cemburu juga nanti. Setan akan datang. Lah akhirnya kemudian singkat cerita Ibrahim pun membawa putranya Ismail dan juga Hajar dari Palestina menuju tempat yang diwahyukan Allah. Di mana wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Begitu Al-Quran menjelaskan. Diletakkan di sebuah lembah. Lembah itu artinya tempat yang diapit dengan 2 bukit. Makanya Mekah itu lihat di bawah, samping kiri kanannya bukit, itulah lembah. Ya. Dibawalah ke lembah itu. Lembah itu sepi, tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada binatang, tidak ada yang lewat. Betul-betul kering kelontang, panas terik, ekstrim cuaca sana dengan sini. Akhirnya ketika Ibrahim meletakkan Ismail dan Hajar di situ, Ibrahim pun langsung pergi. Tidak ada nginap semalam 2 malam, tak ada. Pergi. Kenapa Ibrahim melakukan seperti itu? Karena perintah Allah masalahnya. Karena bukan kebiasaan Ibrahim melakukan seperti itu. Ibrahim sayang dengan istri-istrinya. Tapi ini kan mauqif yang gharib bahasanya, ya. Artinya sikap yang aneh yang enggak pernah ditampakkan Ibrahim. Makanya kemudian Hajar ini memanggil-manggil, ya Ibrahim, aina tadhhab? Mau kemana kau pergi? Hendak kemana kau berlalu? Tapi Allah perintahkan Ibrahim untuk tidak bicara, untuk tidak menengok dan jalan terus. Bayangkan seorang istri, jangankan lagi disikapi seperti ini, dicueki satu rumah saja sakitnya tuh di sini. Coba bayangkan kan? Ini pergi, nggak ngomong, nggak nengok, jalan aja. Tapi Hajar tahu posisi siapa Ibrahim. Dia nabi. Kalau ada hal-hal yang aneh dari suaminya, dia tahu ini bukan masalah suami, tapi pasti ada wahyu. Makanya kemudian setelah sadar Hajar ini bahwa kelakuan Ibrahim ini berbeda dengan biasanya yang penyayang, karena Ibrahim itu kan Abu Rahim. Disebut Ibrahim itu dari 2 kata, Abu Rahim. Dalam bahasa Syrianya itu artinya bapaknya penjamu tamu. Ya. Orang yang pertama kali menjamu tamu itu Ibrahim. Makanya tahu ini pasti ada wahyu nih. Maka dengan tegas Hajar mengatakan, apakah ini perintah Tuhanmu wahai Ibrahim? Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam hanya mengisyaratkan dengan anggukan saja, tanpa bicara. Tidak ngomong ya, enggak, tapi mengisyaratkan dengan kepalanya. Kata para ulama mengatakan maksudnya isyarat yang dipahami Hajar. Karena ada isyarat yang tidak bisa dipahami. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang hukum seorang yang bisu mentalak, sah tidak orang bisu itu mentalak? Ulama mengatakan kalau orang bisu itu mengisyaratkan bahwa dia mengisyaratkan yang bisa dipahami isyaratnya bahwa dia menceraikan, maka jatuhlah talak. Ya mungkin gini gitu ya, suruh pergi maksudnya gitu ya. Ya orang bisu mau ngomong apa? Ya mungkin pakai isyarat dia. Dan wanita yang menjadi istri orang bisu itu paham bahwa isyarat itu maknanya minta cerai atau diceraikan, berarti jatuh talak. Tapi kalau isyaratnya itu tidak dipahami, maka tidak jatuh talak. Walaupun yang mentalak itu niatnya talak, enggak dipahami maksudnya apa itu. Gini-gini itu maksudnya apa? Ngusir ayam itu apa kan kita? Ya. Jadi kalau enggak bisa dipahami tidak jatuh talak. Tapi kalau bisa dipahami, kata para ulama fikih jatuh talak. Dari ya ini contohnya Ibrahim mengisyaratkan dengan kepalanya dan Hajar paham. Dengan pahamnya itulah dengan tegas Hajar mengatakan,
idhab ya Ibrahim fala yudayyi'una Allah. Idzan la yudayyi'una Allah. Pergilah wahai Ibrahim, dan saya yakin dengan kepergianmu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya di sini. Di sini ada pelajaran besar. Satu, bagi ibu-ibu yang punya suami ustaz, suami seorang dai, seorang ustaz, siapapun yang mendengarkan kajian ini di YouTube, jadilah seperti Hajar. Hajar tidak pernah membebani pikiran Ibrahim karena dia tahu seorang nabi ada tugas sendiri. Dengan tegasnya Hajar mengatakan, ya sudah, kalau ini perintah Allah, pergi. Dia ada tugas. Sebab kalau Hajar kemudian merengek untuk tidak ditinggalkan, maka Ibrahim akan bercabang pikirannya. Dia tidak akan tenang dalam bertugas menjadi seorang nabi. Begitu juga kalau ada istri dan suaminya seorang dai, seorang ustaz, seorang penyuruh kepada kebenaran, maka jangan pernah membuat cabang otaknya suami itu, karena dia bukan milik seorang istri saja. Itulah risikonya istri seorang ustaz tinggal dakwah sana sini. Dia milik umat masalahnya. Separuh badannya milik umat, separuh badannya milik keluarganya, kan gitu. Kalau seandainya direpotkan dengan cara berfikirnya dia membebani suaminya, maka akan terhalang. Namanya seorang ustaz itu ada persiapan, harus membaca, harus berdakwah ke sana kemari, harus punya fokus dan begitu seterusnya. Ini juga satu, ya, pelajaran bagi istri-istri ustaz. Yang kedua, bagaimana Hajar ini mengajarkan kepada kita penyerahan diri kepada perintah Allah. Setelah Hajar paham dan tahu ini perintah Allah, maka Hajar tidak membantah. Idhab, pergi kamu. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya dan putranya di sini. Menunjukkan apa? Taslim, menerima apapun perintah Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, Rasul yang memerintahkan, sami'na wa ata'na. Jangan terpikir atau dipikir-pikir, ini enggak cocok nih. Itu hawa nafsu, belum bisa menundukkan hawa nafsu. Dan Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tubi. Seorang tidak akan sempurna imannya sampai hawa nafsunya bisa ditundukkan terhadap apa yang dibawa Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan pelajaran yang ketiga, kuatnya tawakal dari seorang wanita Hajar yang tidak bisa dicontoh mau laki-laki mau perempuan setelahnya. Tawakal kuat. Dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada masalah seperti ini atau masalah apapun, serahkan semua kepada Allah. Allah itu sudah mengatur jalan terbaik untuk kita. Maka setelah Ibrahim pergi, kemudian Hajar pun hanya diberikan beberapa hari untuk makan dan minum dari bekal yang dibawanya. Akhirnya kemudian Ibrahim sudah pergi jauh. Kemudian Hajar pun hidup dengan Ismail hanya 3 hari. 2 atau 3 hari habislah makanan, habislah minuman. Maka Hajar pun lapar, dia pun haus. Begitu juga Ismail yang masih bayi, dia pun lapar dan haus. Menangislah Ismail. Maka melihat putranya menangis, kalutlah ini Hajar ini. Bingung apa yang harus diberi kepada Ismail. Tidak ada air, tidak ada makanan. Maka dengan kepanikan itulah, kebetulan yang dekat dengan dia adalah Bukit Safa. Lari dia Bukit Safa, naik ke atas bukit, memandang, barangkali dia melihat ada orang yang lalu lalang di situ, melihat orang atau melihat air. Naik dia ke atas, tak tampak ada orang, tak tampak ada air. Turun dia, lari ke Bukit Safa Marwah, ke Bukit Marwah satunya. Jauh loh Safa Marwah itu. Bagi ibu yang pernah haji umrah tahulah kan bagaimana sa'i dari Safa Marwah itu melelahkan. Masih capek sa'i dibandingkan tawaf. Tawaf itu kan dekat, sa'i ini jauh kan itu ya. Kadang-kadang baru satu keputaran aja udah ngos-ngosan tuh. Kadang ada yang semput juga tuh. Makanya orang tua itu pakai kursi roda di sana.
Akhirnya kemudian setelah 7 kali putaran Safa Marwah sampai 7 kali, dia pun khawatir dengan putranya. Maka dia bergegas untuk menghampiri Ismail. Rupanya Allah takdirkan datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Kemudian ditanya oleh Jibril, "Man anti? Siapa kamu?" Maka Hajar mengatakan, "Ana ummi walad Ibrahim." Saya adalah ibu anaknya Ibrahim. Yang depan saya Ismail. Saya ibunya. Ini putra Ibrahim. Kemudian Jibril mengatakan, "Kemana Ibrahim menitipkan kamu berdua di sini? Kepada siapa?" Maka Hajar dengan tegas mengatakan, "Wakkalani wabni ilallah." Katanya, Ibrahim menitipkan aku dan putranya kepada Allah. Itu saja jawabannya. Maka tiba-tiba Jibril menghentakkan kakinya, dan riwayat sayapnya dihentakkan. Maka ketika dihentakkan ke bumi itu keluar air. Ketika keluar air, tentu Ummu Ismail ini Hajar salah tingkah. Bayangkan orang lagi panik mencari sesuatu yang bisa menopang hidupnya, tiba-tiba di hadapannya itu pula yang dicarinya. Apa enggak panik tuh? Maka dengan sangat senangnya, tidak sadar dia pun akhirnya menumpuk-numpuk tanah, dibuat semacam sumur, dibendung bahasa kitanya, sambil mengatakan zam. Akhirnya airnya disebut Zam-zam. Zam-zam itu artinya membendung, ya. Maka Rasul mengatakan, "Rahimallah umma Ismail." Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak membendung Zam-zam itu, airnya udah kemana-mana itu katanya. Udah jadi sungai mungkin sekitar situ. Lah, kemudian dari situlah maka Ismail dan Hajar bisa hidup. Tidak dijelaskan mereka makan apa. Yang jelas minum Zam-zam. Ya. Kan air lebih penting dibandingkan makanan, kan Ibu ya. Kemudian setelah beberapa waktu lamanya, tiba-tiba datanglah kabilah dari negeri Yaman. Kabilah itu namanya Jurhum. Kabilah Jurhum ini adalah kabilah yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Sefasih-fasihnya kabilah dalam berbahasa Arab dari negeri Yaman. Mereka suka lalu lalang di tempat itu, tetapi mereka tidak pernah melihat ada fenomena aneh atau mendapatkan air atau apalah, karena mereka tahu itu hanya lembah di antara dua bukit. Tapi ketika kemudian satu hari mereka dikagetkan dengan banyaknya burung yang berputar-putar. Dari kejauhan, banyak burung berputar-putar. Ini aneh ini. Kita nggak pernah melihat ada burung banyak berputar-putar di situ. Pasti ada sesuatu di situ. Akhirnya diutuslah 2 orang jariyah untuk melihat ada apa di sana kok banyak burung yang berputar-putar itu. Kita sering lewat situ, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Rupanya 2 orang jariyah ini mendapatkan ada anak kecil dan ibunya, dan di sekitarnya ada air Zam-zam. Langsung 2 orang ini balik ke kabilah yang sedang safar itu dan memberitahu di situ ada air dan ada 2 manusia, orang asing. Berangkatlah kabilah itu mendekati sumur Zam-zam dan juga Hajar dan Ismail. Subhanallah. Kita tahu bahwa di tengah padang pasir bisa saja hukum yang terjadi hukum rimba untuk memperebutkan air. Kan di zaman itu kan susah air. Orang berperang gara-gara air. Sampai sekarang orang perang itu gara-gara air. Cuman airnya minyak kalau sekarang ini. Gas, minyak, gitu ya, diperebutkan. Oh, dulu ya air minum lah. Jadi karena Allah takdirkan suku Jurhum ini lembut hatinya, kalau mau mengambil air itu bisa saja dibunuhnya tuh Hajar tuh sama Ismail tuh. Tapi tidak, mereka orang-orang beradab, orang-orang yang punya akhlak. Mereka minta baik-baik, tetapi Hajar tidak memberinya kecuali dengan barter makanan, karena mereka tidak makan masalahnya. Kemudian sepakat. Akhirnya dari situlah kehidupan Hajar mulai tenang, karena sudah ada makanan, sudah ada minuman, dan ada penghasilan dari penjualan air tadi.
Itulah kalimat idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu Allah tidak menyanyiakan kami pergi ke Ibrahim. Allah ijabah kalimat itu. Allah tidak menyanyiakan Hajar dan Ismail, justru jadi berkah di situ. Lambat laun suku Jurhum itu karena selalu lewat situ, akhirnya mereka pun diaman terjadi paceklik hebat, susah air, kehausan mereka. Mereka teringat bahwa ada sumber mata air yang bagus di dekat wanita dan seorang bayinya. Akhirnya suku Jurhum itu balik lagi ke situ, minta izin untuk tinggal di sekitar situ. 1 tenda, 2 tenda, 3 tenda. Akhirnya jadilah perkampungan kecil di sekitar sumur Zam-Zam itu, yang disebut dengan suku Jurhum. Itulah suku Arab yang menempati Mekah pertama kali, sebelum kemudian diserang oleh Bani Mah atau Khuza'ah. Ya. Taib. Lah suku Jurhum ini tadi saya sudah katakan bahasa Arabnya fasih. Lah Ismail inilah karena masih kecil dan tidak punya anak yang sebaya dia yang main kecuali dengan anak-anaknya suku Jurhum. Lambat laun Ibrahim pun bahasanya menggunakan bahasa Arab, bahasa Jurhum. Artinya bahwa Ismail walaupun dia bukan Arab, bukan Palestina, tapi dia belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum dan rupanya bahasa Arabnya jauh lebih fasih dibandingkan Jurhum, maka ulama mengkategorikan Ismail itu sebagai musta'rab. Musta'rab itu nabi yang bukan Arab tetapi berbahasa Arab, disebut musta'rab. Nabi Arab itu cuma 4. Siapa? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad. Itu Nabi Arab disebut, lahir di Arab. Kalau Ismail kan bukan lahir di Arab, cuman dia bertempat tinggal di Arab, makanya dia pintar bahasa Arab. Dari sini ada kaidah, kalaupun ibu ini pesek, ya, nggak kayak orang Arab, pendek gitu ya, tapi fasih berbahasa Arab, ibu ini orang Arab. Tapi walaupun ibu mancung sama mancung-mancungnya kayak Petruk, saat tinggi-tingginya kayak orang Arab, yang keluar bahasa Jawa, Bu, ibu bukan Arab, walaupun katanya turunan Arab. Karena kaedah Anda Arab atau tidak Arab itu dari bahasa. Makanya Ismail disebut musta'rab, musta'rab. Dia bukan orang Arab tapi tergolong Arab karena bahasa. Ya, walaupun muka Melayu tapi fasih bahasa Arab, Anda Arab. Muka Arab, bahasa Melayu, cakap Arab tak bunyi, Anda Melayu, bukan Arab. Ya. Apa berbangga dengan muka? Buat apa? Muka Arab bangga dengan Arab, tak bisa bahasa Arab kan gitu. Tinggal di Melayu, Anda Melayu. Tinggal di Padang, Anda Padang. Tinggal di Alor, Anda Flores. Selesai gitu bahasanya. Singkat cerita, ketika Ismail ini sudah belasan tahun, ada yang mengatakan usianya antara 15-14 tahun lah ketika mulai balik. Lah Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin berkunjung kepada putranya, karena sudah lama kan, sudah hampir belasan tahun tidak berkunjung. Dan inilah kunjungan kedua Ibrahim ke tanah Mekah. Pertama kan ketika menghantar Hajar dan Ismail. Ini kunjungan kedua setelah Ismail belasan tahun usianya. Dalam bahasa Quran, hatta idza balagha ma'ahu sa'yu. Ketika Ismail sampai kepada usia as-sa'yu. As-sa'yu itu artinya bisa diajak bincang. Kalau disuruh sudah bisa kerja, sudah bisa berdialog. Nah, itulah usia-usia 15 tahun. Rupanya Ibrahim ketika datang malamnya bermimpi dia harus menyembelih Ismail. Ya bayangkan ya kan, ini ujian Ibrahim berat sekali. Sudah ditinggalkan sekian belas tahun, datang menyembelih putranya. Mau dibunuhnya dengan cara penyembelihan. Karena hanya berdasarkan mimpi. Hanya mimpi patokannya. Disuruh menyembelih, disembelih gitu ya. Karena Ibrahim tahu mimpinya seorang nabi bukan mimpi biasa, tapi dia wahyu.
Makanya betul-betul disembelih. Tapi ada mukjizat di situ, pisaunya tumpul sehingga dijalankan di leher Ismail pun tidak luka sedikit pun Ismail. Tapi menunjukkan Ibrahim betul-betul menyembelih Ismail. Lah ketika itu Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kambing kibas. Dengan kambing kibas. Lah sebelum Ibrahim pulang, dia senang karena dulu dia meletakkan Ismail, meletakkan ibunya, tidak ada siapa-siapa di situ, padang pasir kering kelontang, diapit 2 bukit, tidak ada orang, tidak ada jin pun mungkin tidak ada lah, tidak ada makan, tidak ada minuman. Sekarang sudah menjadi sebuah perkampungan kecil di situ. Ibrahim senang. Dari situlah berdoa. Inilah doa yang kita ceritakan. Itu sebab mulanya Ibrahim berdoa. Ketika melihat ada perkampungan kecil gitu ya. Maka Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma tarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Karena udah nyambung. Kenapa Ibrahim sampai berdoa? Inilah letak doanya di sini. Jadi saat Ibrahim hendak meninggalkan Mekah yang sudah jadi perkampungan itu, hendak pulang ke Palestina, maka Ibrahim menatap perkampungan kecil dari jauh itu dan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya yang telah jadi di Mekah itu, negeri ini, negeri yang ada putraku dan juga istriku di sini, negeri yang aman, dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Sebenarnya Ibrahim tidak perlu berdoa supaya negeri itu menjadi negeri yang aman. Kenapa? Karena sejak Allah ciptakan negeri Mekah sudah aman. Karena ada hadis yang mengatakan, sejak Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan negeri Mekah itu sudah diamankan Allah, sudah diberikan keamanan. Lalu untuk apa Ibrahim berdoa? Walaupun tanpa doa Ibrahim, negeri itu akan aman, karena memang Allah sudah takdirkan itulah negeri aman sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu apa faedah doanya? Kata para ulama mengatakan, faedah doa Ibrahim, Allahumma ij'al hadza baladan amina, minta negeri itu diamankan. Bukan dari tidak aman jadi aman, tidak. Negeri itu sudah aman. Ketika Ibrahim minta keamanan lagi, artinya ziyadatul amni wastimrar. Ibrahim hanya ingin meminta kepada Allah tambahan keamanan. Sudah aman, tambah lagi aman. Kemudian keamanan itu terus sampai kelak hari kiamat. Itu maksudnya. Jadi keamanan ditambah lagi, dan sehingga negeri itu menjadi negeri aman. Dan sampai hari ini tidak ada negeri yang paling aman kecuali sana. Makanya Abraha al-Asram saja mau menyerang Ka'bah, serang ababil. Dan sejak itulah negeri Mekah menjadi aman. Bahkan bukan hanya orang-orang yang beriman sebagaimana permintaan Ibrahim. Ibrahim kan meminta, maksudnya keamanan dan rizki itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Allah kabulkan? Tidak. Allah tidak kabulkan. Permintaan yang kedua, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, tidak Allah kabulkan. Karena buktinya di zaman jahiliyah, kata ulama tafsir, ketika Abraha hendak menyerang Ka'bah, datang ababil menghancurkan pasukan Abraha, sementara orang-orang jahiliyah itu agamanya apa? Musyrik, kafir. Artinya keamanan di Mekah itu bukan hanya kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang kafir pun mendapatkan keamanan dan rizki. Makanya ayat setelahnya, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma tarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Adapun orang-orang kafir, kata Allah, tetap aku berikan kesenangan kepada mereka, keamanan, rizki tetap dikasih. Tapi ingat, itu semua istidraj bagi mereka, karena nanti satu hari aku paksa mereka masuk ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat bagi mereka. Kita lanjutkan kisahnya.
Setelah kita tahu, sebelum kita jelaskan satu persatu kalimat per kalimat dari doa Ibrahim ini, Ibrahim pun pulang. Kemudian Ismail tumbuh besar di tengah-tengah suku Jurhum. Sebagaimana laki-laki dewasa tentu ingin menikah. Akhirnya menikahlah Ismail dengan wanita Jurhum. Setelah menikah, wafatlah Hajar. Setelah menikah, wafat Hajar. Kemudian Ismail pun hanya berdua dengan istrinya. Lah Ibrahim alaihi salatu wassalam namanya seorang bapa, tentu ada firasat kan gitu ya. Ada firasat seorang bapak itu kalau anaknya udah menikah. Apalagi di usia 15 dia sudah menjenguknya. Jadi Ibrahim ingin hijrah lagi, ingin datang lagi, bertandang lagi ke Mekah. Dan itulah ziarah Ibrahim yang ketiga. Ketika Ibrahim ingin mengetahui putranya, dan rupanya ketika sampai di Mekah tahu bahwa Ismail sudah menikah dan Hajar sudah meninggal. Allah takdirkan Ibrahim itu ketika bertandang ke rumah Ismail, Ismail sedang bekerja. Ismail sedang bekerja sehingga tidak menemukan anaknya, yang ditemui hanya istrinya. Ketika kemudian Ibrahim bertanya kepada istrinya soal kehidupan dia, istrinya rupanya wanita yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, kami hidup dalam kondisi kesulitan ekonomi, dalam kondisi kekurangan, tidak pernah senang, pokoknya ngeluh, ya, melawan takdir. Akhirnya Ibrahim alaihi salatu wassalam hanya bisa mendengar dan mengatakan kepada istri Ismail, dia mengatakan, nanti kalau suamimu datang. Sebagaimana riwayat Bukhari dijelaskan, Ibrahim ngomong sama Ismail, ghayyir atabata babik. Nanti ngomong ya sama Ismail kalau datang, ganti tuh tangga yang menuju rumah depan. Ya. Kalau ibu rumah ngadep depan, biasanya kan ada tangga tuh naik. Nah itu tangga masuk rumah depan, mulai dari pintu depan tuh tangga itu buang, ganti dengan tangga yang baru. Ini istrinya Ismail tidak paham bahasa itu. Dikiranya ya bahasa-bahasa bercanda saja. Pergilah Ibrahim pulang ke Palestina. Kemudian datanglah, namanya perasan kan. Ismail juga pasti ada insting seorang anak itu. Kedatangan ayahnya sudah bertahun-tahun, adalah dia perasaan gak enak gitu. Jangan-jangan di rumah ada siapa nih, siapa kan, selalu kan kita gitu juga ada perasaan kan, kalau anak kita sakit atau ada saudara meninggal atau apa gitu, mesti adalah firasat-firasat itu. Lah Ismail itu ada firasat tuh, ini pasti ada apa-apa di rumah, sehingga dia tinggalkan pekerjaannya, langsung pulang. Betul, ketika sampai di rumah Allah takdirkan tidak berjumpa dengan ayahnya. Hanya Ismail ngomong sama istrinya, ada orang datang tadi ke sini. Kata istrinya, ada, sifatnya begini. Kata Ismail, celaka engkau, itu bapakku katanya. Kenapa kau tidak tahan? Katanya. Apa yang diwasiatkan untukku dari bapakku kepadamu? Bapakmu tidak ngomong apa-apa, dia hanya mengatakan ghayyir atabata babik, ganti itu tangga depan rumahmu tuh. Oh kalau gitu bapakku memerintahkan aku untuk menceraikan kamu katanya. Itu bahasanya. Maka diceraikanlah istri Ibrahim. Kenapa Ibrahim menyuruh anaknya menceraikan istrinya? Kan menyuruh menceraikan itu tak bagus. Gak boleh lah orang, masa orang tua nyuruh ceraikan anakmu kan itu. Pasti ada alasan seorang nabi. Ibrahim ini seorang nabi, dia cerdas. Dia melihat kelakuan istri Ismail yang pertama ini, dia sudah kurang ajar dengan qada dan qadar Allah. Kalau dia sudah kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala, macam mana dengan suaminya? Gitu maksudnya. Dengan Allah saja kurang ajar, menolak takdir. Dengan mengatakan kami hidup dalam kondisi susah ekonomi, susah makan, mengeluh sana sini. Ini namanya kurang ajar dengan Allah, dengan cara menolak takdir kan. Karena kalau kita cerita takdir sedikit, manusia itu tidak bisa menembus takdirnya. Sehebat apapun kita bicara hikmah takdir, nggak akan ketemu. Makanya dalam urusan takdir itu jangan dipikir, tetapi diterima apa adanya. Kalau dipikir stres, Bu. Kenapa saya seperti ini? Kenapa orang seperti itu?
Kenapa anak saya sakit? Kenapa anak orang sehat? Kenapa anak saya cacat? Kenapa orang sehat? Kenapa suami saya kayak gini? Kenapa suami orang? Nggak akan ketemu. Kok dipikir-pikir stres. Saya akan ceritakan satu kisah. Dulu ada seorang nabi dari nabi Bani Israel. Dia kehausan, ingin mencari air. Rupanya nampak di sana ada sumur. Ketika sudah mendekati sumur itu, rupanya ada seorang penunggang kuda mendahului dia. Dia sedang kehausan juga. Kemudian menenteng satu kantong isinya uang dinar dirham. Ya. Kemudian karena penunggang kuda ini sangat haus, turun dia dari kudanya, langsung mendekati sumur. Saking dia hausnya, dia minum dari air itu. Dia letakkan kemudian kantong yang isinya harta banyak itu di samping sumur. Sudah selesai minum, lupa pula dia ngambil kantong uang itu. Naik kuda pergi. Dah selesai sampai di sini ceritanya. Datanglah penggembala kambing, juga mendahului nabi ini. Haus juga dia, mendekati sumur. Akhirnya dia beri minum kambingnya, dia pun minum dari situ. Pas mau pergi, nampak pula ada kantong, rupanya isinya uang semua. Pergilah dia, dibawa kantong itu sama penggembala. Lah setelah itu ada pula orang lain, kakek yang sudah tua. Kakek ini orang ketiga yang datang nih. Kakek yang sudah tua juga mendahului nabi itu, sampai pula di sumur itu. Kemudian dia minum, setelah minum kecapean, dia bersandarlah di pinggir sumur itu. Ini penunggang kuda yang pertama. Ingat, oh, saya ketinggalan emas nih, satu kantong nih, ada di sumur itu. Pergi dia, balik lagi ke sumur itu. Dicari sana sini, sana sini, sana sini, tak ada. Rupanya yang jadi sasaran tuduhan mengambil siapa? Kakek itu yang sedang bersandar itu. Dihajarnya kakek itu, diambilnya pedang, kemudian melayang kepalanya, mati. Ini seorang nabi Bani Israel ini melihat kejadian itu aneh itu. Ini tidak ada orang ya, kok di sumur itu aneh kejadiannya, sekejap saja. Jadi akhirnya nabi Bani Israel ini, cobalah dia, ada apa masalahnya ini orang yang di sumur ini, kok seperti ini. Dia berdoa kepada, ya Allah, bisa nggak perlihatkan dengan kejadian yang aku lihat di depan ini, ada masalah apa orang-orang ini. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu, adapun penggembala kambing tadi, Allah arahkan ke sumur itu, kemudian mengambil, setelah minum tiba-tiba menemukan kantong isinya uang. Karena dulu bapaknya punya harta banyak, kemudian dirampok oleh penunggang kuda itu, sehingga itulah warisan bapaknya sebagai penggantinya. Adapun kakek yang dibunuh oleh penunggang kuda itu, dialah yang membunuh bapak daripada nelayan yang penggembala tadi. Kisos. Bisa dipahami coba kan? Hartanya warisan, kisosnya dikisos oleh penunggang kuda itu. Begitulah takdir. Nggak masuk di akal takdir itu. Kok bisa sampai seperti itu? Itulah takdir. Takdir itu tidak bisa dipikir itu. Ada saja jalan itu. Tidak mungkin nggak ada jalan. Allah itu kalau kasih kesulitan pasti akan dikasih 2, 3, 4 kemudahan. Jadi terima saja takdir. Jangan dipikir. Kalau dipikir stres. Gitu maksudnya. Makanya di sini Ibrahim melihat istri Ismail ini tidak yakin dengan takdir. Kalau dia kurang ajar dengan Allah, macam mana dengan suaminya? Ceraikan saja. Gitu maksudnya. Bisa dipahami kan? Apa bulat saya ngomong? Akhirnya kemudian pergilah, diceraikan. Ya. Jadi duda lagi Ismail. Coba kalau hidup zaman sekarang berebut tuh ya. Akhirnya kemudian selama kali. Lah Ismail ini kan orang terhormat. Bagaimanapun dia pemilik air Zam-Zam. Ekonomi orang-orang Jurhum dari situ. Dilirik oleh pembesar Jurhum. Kebetulan dia punya anak salehah, wanita saleh. Anaknya itu wanita saleh, dijodohkan dengan pemimpin Jurhum. Nikah kau dengan anakku, katanya. Menikahlah dengan putri daripada pembesar Jurhum itu. Lah Ibrahim perasaan lagi kalau anaknya sudah menikah tuh. Datang lagi dari Palestina,
ke Mekah ingin menguji lagi. Ketika jumpa dengan istrinya, subhanallah, istrinya seorang yang tawadhu, menerima apa adanya, apapun yang diberikan suaminya bersyukur, pokoknya nggak ada ngelah-ngeluh lagi. Makanya Ibrahim mengatakan, nanti kalau suamimu datang, sabit atabata babik, jangan kau robah lagi itu tangga tuh, biarkan tangga depanmu itu jangan dirubah-rubah lagi gitu, gitu ya. Akhirnya kemudian ketika Ismail datang, Ibrahim sudah pergi. Istri yang ngomong, tadi ada begini, saya sudah larang dia pergi, dia suruh tinggal di sini, tapi dia tak mau dia pergi. Lihat kebaikannya itu istrinya. Akhirnya kemudian apa yang diwasiatkan dia kepada? Dia mengatakan, sabit atabata babik, jangan kau ganti lagi tangga menuju rumah depanmu. Kata Ismail, ya bapakku nyuruh aku tak boleh menceraikan kamu. Dari sini, dari wanita solehah yang kedua inilah lahir keturunan Ismail sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari istri keduanya. Di sini ada faedah besar bahwa seorang wanita itu dikinayahkan oleh Ibrahim sebagai tangga depan pintu. Kenapa disebut tangga depan pintu? Maksudnya apapun keburukan di dalam rumah itu, yang bertanggung jawab itu istri. Kalau sampai bocor, bermasalah dengan suami, ada masalah dengan keluarga, pasti yang ember itu istri. Pasti. Ibu nih, kok suami ibu kok begini, tahu dari mana? Gak mungkin tembok bicara, Bu. Pasti ibu yang cerita. Makanya kenapa Ibrahim mengistilahkan apa? Baik buruknya rumah tangga itu yang menentukan istri. Makanya dibahasakan tangga depan, karena dia garda yang melindungi rumah. Disitulah sorganya seorang wanita, kata Nabi. Makanya ada istilah baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Ini tidak berlaku bagi laki-laki. Laki-laki cari sorga di luar, jihad, cari nafkah, sholat Jumat, sholat jamaah, semua di luar. Tapi perempuan itu dalam rumah, dia garda terdepan tuh. Kalau pintu rumahnya bagus, maka isinya bagus. Maka jadilah pintu rumah. Jangan nanti diganti pula tangga pintu rumah itu. Kan itu dengan yang lain. Taib. Intinya bahwa kalau cerita ya nggak selesai sampai akhirnya kemudian Ibrahim datang lagi kelima kali. Disitulah Ibrahim diperintah Allah untuk membangun Ka'bah. Dari sini kita tahu ziarahnya Ibrahim ke Mekah itu 5 kali. Terakhir dengan pembangunan Ka'bah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Ibrahim. Ibrahim berkata, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Rabb, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Subhanallah. Lihat bagaimana Mekah itu saking amannya, Rasul melarang tidak boleh dibunuh buruannya, tidak boleh dipatahkan pohonnya. Di negeri haram tidak boleh macam-macam. Kalau di luar haram terserah, tapi di negeri haram tidak boleh. Ya, apalagi sedang ihram itu banyak larangan tuh. Itu negeri aman. Bahkan kalau ada barang jatuh disebut luqatah, walaupun itu mangga atau apa, tidak boleh diambil. Kalau di sini boleh, ada mangga pinggir jalan jatuh mangga kan, ambil aja Bu. Asal jangan ada orang lihat aja. Takutnya difoto viral lah. Orang cadaran katanya. Ngutip mangga jalan katanya. Gitu. Tapi di sana tidak boleh. Lukotohnya saya nggak boleh, apalagi nemu dompet makin tidak boleh lagi diserahkan, karena itu negeri aman, harus bawa keamanan di situ. Sampai sekarang nggak boleh aturan-aturan itu orang kafir nggak boleh masuk dua tanah haram itu, kecuali ada kecualian kalau memang dia dihajatkan doruri, mungkin dia pakar bangunan yang tidak punya kaum muslimin kecuali dia kan terpaksa masuk, itu pun dalam kondisi darurat yang diizinkan kerajaan. Kalau nggak boleh, hanya muslim saja yang masuk. Orang Syiah sendiri kalau KTP-nya nggak Islam, KTP Syiah nggak masuk tuh. Oh, agama Syiah nggak akan masuk. Tapi orang Syiah karena agama Islam ya masuk kan gitu ya. Kan dohir agama yang dilihat. Selama Muslim masuk. Makanya banyak orang-orang kafir yang ingin masuk ke Mekah, mereka terpaksa membuat identitas palsu. Pengen seperti apa kehidupan sana, buat paspor palsu agama Islam, masuklah kan itu. Karena kan lihat dohirnya saja, bukan lihat batin orang itu. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan luar biasa. Warzuq ahlahu.
minas samarati, kemudian berilah rizki penduduknya dari buah-buahan. Negeri Mekah itu negeri kering kelontang, nggak ada buah-buahan tumbuh di situ kecuali kurma. Nggak ada. Mau nanam apa? Nanam singkong jadi kayu bakar di situ. Karena panasnya ekstrim di situ. Sampai-sampai kalau lihat cerita-cerita orang dulu haji itu banyak orang mati kepanasan. Sampai ada yang kapok nggak mau haji, bukan nggak mau ke Mekahnya, karena cuacanya yang ekstrim luar biasa. Mereka nggak mau balik lagi gitu. Atau sekarang masya Allah kan gitu, semua pakai AC, semua pakai bus, ada kereta lagi, MRT, macam-macam disediakan. Ya di hotel lagi, ada AC lagi. Nah, kemudian wukuf di Arafah tendanya ada AC lagi. Nah, ada sekarang ini, itu saja tidak khusyuk doanya, main selfie aja di situ. Lah jadi di sini menunjukkan bagaimana Allah uji negeri Mekah itu dengan tidak bisa tumbuh-tumbuhan di situ. Tetapi Ibrahim berdoa, berikan rizki, masukkan buah-buahan di situ. Sampai sekarang tidak ada buah-buahan terbanyak kecuali di Mekah sana. Buah-buahan satu dunia ada di situ. Yang ada di situ tidak ada pula di kita. Walaupun ada, beda. Coba ibu kalau yang umroh kan beli delima tuh, segede bola sepak tuh. Di sini kucurut delimanya. Coba, udah masem lagi. Ya, sono udah bola gitu. Satu delima bisa 3 orang tuh. Besar-besar kan? Ini berkat siapa? Doanya Ibrahim. Tetapi ingat, Ibrahim itu hanya mendoakan keberkahan Mekah. Kalau Madinah beda lagi. Madinah itu yang berdoa keberkahan Nabi SAW. Bahkan 2 kali lipat keberkahan Mekah. Rasul meminta seperti itu. Jadi yang mendoa keberkahan Mekah Nabi Ibrahim, yang berdoa keberkahan penduduk Madinah adalah Nabi SAW. Makanya kurmanya juga disebut kurma ajwa, ya, karena yang didoakan oleh Rasul itu adalah kurmanya ajwa, kurma bagus. Kalau kita makan 7 butir kurma di pagi hari, tidak akan tersentuh racun, sihir, penyakit dan begitu saja sampai sore. Kalau dimakan 7 butir sore, maka sama akan dijaga sampai pagi. Itulah kurma ajwa. Nah, kalau di Mekah yang didoakan Nabi Ibrahim makanannya. Dan makanan Mekah bukan kurma, kambing. Ya. Makanya kambingnya berkah di sana. Karena ketika Ibrahim mendoakan istri Ismail yang kedua, ketika menghidangkan daging kambing, kemudian air zam-zam. Sebelumnya air zam-zam ada keberkahan, hanya minum saja. Tapi karena melihat kebaikan istri Ismail yang kedua menghidangkan daging kambing dan juga air zam-zam, Ibrahim mendoakan makanannya. Allahumma barik li ta'amikuma. Ya Allah, berkahi makanan kalian berdua. Maksudnya daging kambing dan air zam-zam. Sejak itulah zam-zam menjadi berkah karena doa Ibrahim, dan kambingnya juga berkah. Makanya orang Mekah makan daging kambing mau 4 kali sehari nggak akan kolesterol. Coba ibu makan daging kambing temyang sini apa darah tinggi semua. Lama-lama ibu yang dibawa ke Tamyang, bukan kambingnya saja. Baik, ini diantara sedikit dari keterangan tafsir Al-Baqarah ayat 126.